Baik, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Siang. Terima kasih ya kalian udah mau hadir di ruangan ini. Saya tahu masing-masing kalian pasti punya kesibukan sendiri, beban juga sendiri. Jadi saya sangat menghargai keberadaan kalian di sini. Oke, saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Raina. Raina Fernisa. Nah, kan di sini bisa panggil saya Ibu Raina aja. Saya di sini itu sebagai fasilitator konseling kelompok kita. Nah, tujuan utama dari sesi ini itu memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk saling berbagi, mendengarkan, dan mendukung. Kalian tuh tidak sendirian dan di sini tidak ada yang akan dihakimi. Oke. Konseling kelompok kali ini tuh berbeda ya dengan kuliah atau seminar. Di sini kita bukan cuma mendengarkan, tapi juga membangun kepercayaan satu sama lain. Saya ingin kalian merasa bebas untuk berbicara, tetapi tentu tanpa paksaan. Jadi tidak masalah jika kalian belum siap terbuka, kalian boleh dengarkan dulu. Yang penting hadir sepenuhnya. Nah, saya juga tuh ingin mengingatkan bahwa semua yang disampaikan di dalam ruangan ini tuh bersifat rahasia ya. Tidak ada yang boleh dibawa keluar atau disebarkan, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Kita semua wajib menjaga kepercayaan ini. Nah, ada 3 hal penting nih yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama itu rahasia kelompok. Jadi maksudnya tuh semua cerita itu hanya kita aja yang tahu di ruangan ini. Kedua itu saling menghargai, tidak memotong, tidak menertawakan, dan tidak saling menyalahkan siapapun. Yang ketiga itu keterbukaan sesuai kenyamanan. Silahkan berbagi sesuai kesiapan masing-masing. Nah, saya juga ingin menegaskan bahwa kalian semua itu berharga. Mungkin saat ini kalian sedang merasa lelah, bingung, cemas, atau tertekan, itu manusiawi. Saya tidak ada di sini untuk memberitahu harus bagaimana, tetapi untuk mendampingi kalian memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kalian. Oke, supaya suasananya lebih hangat, mari kita kenalan dulu. Ya. Silahkan sebutkan nama, jurusan, dan satu kata yang menggambarkan perasaan kamu hari ini. Saya mulai dulu ya. Nama saya Bu Raina. Saya dari layanan bimbingan konseling. Satu kata untuk hari ini tenang. Oke, selanjutnya silakan Angel. Perkenalkan semuanya, nama saya Angel. Saya dari jurusan psikologi. Satu kata yang menggambarkan saya saat ini adalah bingung. Lanjut. Perkenalkan semuanya, nama saya Alia. Jurusan psikologi akuntansi dalam kata saya hari ini adalah Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Rita, jurusan sastra Inggris. Kata saya hari ini emas. Selanjutnya. Nama saya Anissa dari jurusan pendidikan. Kata saya hari ini berat. Terima kasih ya semuanya. Saya lihat dari kalian tuh banyak yang membawa perasaan cukup berat hari ini. Gak apa-apa, itu wajar. Justru itu yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan setelah sesi ini kalian merasa sedikit lebih ringan ya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan kegiatan kecil yang ringan dulu. Saya ingin kalian membayangkan kalau perasaan kalian saat ini harus diwakili dengan emoji. Nah, emoji apa yang paling menggambarkan suasana hati kalian sekarang? Contohnya nih, saya mulai dari saya dulu ya. Kalau saya tuh merasa tenang dan ingin santai, saya mungkin pakai emoji ini. Ini ya. Oke. Selanjutnya, silakan Angel. Saya sih pengen ujian. Alasannya kenapa punya Kalau saya karena saya merasa semuanya itu berputar, terus bingung harus mulai. next?
merasa lagi tertekan gitu. Tapi bagus, kalian itu udah bisa beralih dan melakukannya. Itu langkah pertama yang sangat penting. Sekarang kita main satu lagi ya. Bayangin kalau kalian tuh punya tombol ajaib, apa yang bisa memperbaiki satu hal dalam hidup kalian saat ini. Satu tekanan, satu masalah. Apa yang akan kalian ubah? Kita mulai ya. Dari saya. Kalau saya punya tombol itu, saya mau hilangkan semua beban pikiran yang sering bikin saya susah tidur. Nah, sekarang ini giliran Angel. Kalau saya sih maunya kalau punya tombol ya bisa bikin saya lebih percaya diri dan nggak overthinking terus. Anes, Kalau saya pengen tombol aja itu bisa bikin waktu jadi lebih panjang, terus bisa nyelesain semua tugas tanpa stres. ya Erika boleh. Kalau saya mau tombol yang bikin saya bisa bilang enggak biar nggak capek sendiri. Terus bisa. Kalau saya pengen tombol itu bisa bikin saya tenang walaupun banyak tekanan. Luar biasa ya jawabannya. Dari sini saya bisa lihat banyak di antara kalian ini merasa kelelahan dan ingin lebih punya kendali atas situasi. Nah, kita akan coba bahas ini lebih dalam nantinya. Sekarang, setelah kita menghangatkan suasana, saya ingin mendengar lebih banyak nih tentang apa yang sedang kalian alami. Tujuan kita bukan untuk mencari siapa yang paling berat masalahnya, tetapi untuk saling berbagi dan saling mendukung. Saya akan bertanya satu persatu, dan kalian boleh cerita sesuai kenyamanan. Oke? Oke. Kita mulai dari Angel dulu ya. Kamu tadi bilang merasa bingung. Bisa diceritain kenapa merasa bingung? Belakangan itu saya merasa bingung banget nih buat nentuin prioritas saya tuh. Soalnya saya kuliah itu kan banyak tugas, terus sampai rumah saya capek tidur dulu kan bu, bangun-bangun saya pengen ngerjain tugas tapi malah disuruh ngerjain tugas rumah sama orang tua saya. Terus saya kepikiran terus tuh bu sama kerjaan itu, jadi kayak nggak fokus tuh ngerjain tugas satu sama lainnya, akhirnya nggak beres. Iya. Ya, saya paham ya situasi seperti itu. Emang sering buat kita ini merasa kewalahan ya. Terima kasih ya Angel udah cerita. Kita coba bahas cara mengatur prioritasnya tuh nanti ya. Sekarang Anes, kamu tadi bilang lelah. Boleh dijelasin kenapa bisa merasa lelah? Lelahnya itu kan karena saya aktif banget ya Bu, di organisasi, tapi ternyata susah banget bagi waktunya sama waktu kuliah. Nah, saya juga tuh nggak enak kalau mau nolak tanggung jawab, tapi karena nggak enak kuliah saya malah jadi keteteran. Belum lagi orang tua maunya IPK-nya sempurna 4,00. Berat ya. Itu beban yang berat ya, berat Iya. banget. Terkadang emang rasa sungkan itu membuat kita tuh ngorbanin kesehatan dan waktu kita sendiri gitu loh. Kita jadi terlalu mentingin orang lain, kita nggak mentingin diri kita dulu, kita mampu atau tidaknya kita tidak pikirin itu kan. Jadi nanti kita akan coba lihat bagaimana mengelola batasan secara sehat ya. Oke. Erika, kamu tadi bilang cemas, bisa dijelasin? Bu, saya merasa cemas karena sebenarnya saya takut gagal. Nilai saya beberapa waktu ini menurun, jadi saya overthinking dan takut akan masa depan. Kecemasan seperti itu emang manusiawi ya. Banyak mahasiswa merasa hal yang sama, nggak cuma satu atau dua, rata-rata. Jadi kita bisa cari cara untuk mengubah cara pandangan kamu yang seperti itu terhadap masa depan. Gitu.
Anissa, terakhir kamu bilang merasa berat, bisa dijelaskan? Saya merasa masalah saya ini datangnya bareng-bareng Bu, seperti masalah keluarga, masalah tugas, masalah pertemanan, masalah omongan orang-orang, itu yang membuat saya merasa overthinking, saya merasa sendirian, dan padahal banyak orang di sekitar saya. Kamu itu nggak sendiri ya, Anissa. Rasa itu valid. Saya senang kamu bisa membagikannya di sini. Justru dengan berbagi seperti ini kita bisa saling menguatkan. Saya senang sekali kalian semua udah terbuka. Saya bisa lihat ada pola umum di sini. Kalian tuh merasa tertekan karena sebab beban yang berlebih, kesulitan mengelola waktu, dan kecemasan terhadap hasil. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya, yaitu latihan mengganti pikiran negatif menjadi self-talk positif. Oke, siap? Siap, Bu. Nah, terima kasih ya untuk keterbukaan kalian semua. Sekarang saya ingin mengenalkan salah satu teknik yang bisa membantu kalian menghadapi tekanan dan kecemasan. Namanya itu self-talk positif. Nah, self-talk itu sebenarnya adalah percakapan yang kita lakukan dalam pikiran kita sendiri. Kadang tanpa sadar kan kita bicara negatif ke diri sendiri. Misalnya nih, aku tuh nggak bisa, aku tuh gagal terus. Nah, self-talk positif ini adalah cara untuk membuat pikiran negatif itu tadi menjadi kalimat yang lebih sehat dan membangun. Ini bukan tentang memaksakan diri harus bahagia, itu enggak, tapi belajar lebih ramah sama diri sendiri. Oke, sekarang kita coba latihan bareng ya. Saya akan minta kalian menyebutkan satu pikiran negatif yang sering muncul belakangan ini. Terus kita akan coba ubah bersama-sama menjadi self-talk positif. Angel, boleh mulai? Saya ini sering begini, Bu. Saya ini gagal terus ya, kayaknya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Oke, terima kasih Angel. Yuk kita ubah jadi, kan kata kamu tadi, saya ini gagal terus, saya nggak bisa apa-apa. Jadi dirubah menjadi, saya ini memang sedang kesulitan, tapi saya sedang berproses. Saya tidak harus sempurna untuk tetap berharga. Sekarang Anes, Pikiran yang akhir-akhir ini sering muncul di kepala saya sih, kayak aku nih nggak bisa orang ngerti dibilang egois. oke, kita ubah ya. Dari kata saya nggak enak nolak orang nanti dibilang egois, jadi saya menjaga diri saya bukan berarti kita egois. Saya berhak bilang tidak saat saya lelah. Boleh diulang, Anes? Aku berhak bilang tidak saat aku lelah, itu bukan egois. Mantap, Anes. Sekarang Erika. Kalau saya sering bilang ke diri, aku gagal, aku nggak sebesar yang lain. Oke, bisa kita ubah ya. Aku punya kelebihan dan kekuatan sendiri. Gagal bukan akhir dari segalanya. Boleh diulang, Anes? Erika. Oke, aku punya kekuatan sendiri, aku tetap berharga walau pernah gagal. Oke, luar biasa. Anissa, sekarang giliran kamu. Saya suka mikir, gak ada yang ngerti aku harus kuat sendirian. Oke, kita ubah jadi aku nggak harus kuat sendiri, aku pantas mendapatkan dukungan. Boleh diulang, Anissa? Aku pantas mendapatkan dukungan itu, aku nggak sendirian. Oke, kalian luar biasa semuanya ya. Kalian harus dulu. Jadi ini tuh langkah awal yang sangat penting. Latihan ini tuh nggak harus langsung sempurna gitu, semuanya harus tercapai dengan cepat, itu enggak. Tapi kalau kalian rutin melakukannya, kalian bisa mulai merasa lebih kuat dan tidak terjebak dalam pikiran negatif. Ya.
Nanti di akhir sesi kalian bisa pilih satu kalimat self talk positif yang paling kalian butuhkan saat ini. Lalu disimpan di catatan atau dijadikan wallpaper HP sebagai pengingatnya. Ya Bu. Oke, kita udah berbagi banyak nih hari ini. Kalian sudah sangat berani menceritakan hal-hal yang selama ini kalian simpan sendiri, dan itu bukan hal yang mudah. Saya bangga sama kalian. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin minta satu persatu untuk berbagi refleksi ya. Cukup satu kalimat saja. Apa yang kalian pelajari atau rasakan setelah mengikuti sesi hari ini? Kita mulai dari Angel. Silakan. Hari ini saya merasa saya nggak sendiri. Ternyata ada orang lain, ada orang juga yang punya beban seperti saya. Selanjutnya Anes. Jadi saya belajar kalau saya itu harus mulai menjaga diri saya sendiri, bukan cuma untuk menyenangkan orang lain saja. Lalu Erika. Kalau saya jadi sadar bahwa pikiran negatif saya itu bisa dilawan dan nggak harus dipercaya terus-menerus. Oke, bagus banget. Selanjutnya Anissa. Saya merasa lebih tenang karena akhirnya saya bisa ngomongin isi hati saya tanpa takut dihakimi. Oke, terima kasih ya atas refleksi kalian. Saya harap setelah sesi ini kalian bisa membawa pulang satu hal penting, bahwa kalian itu tidak sendiri. Kalian berhak merasa cukup dan didukung. Kalau suatu hari kalian merasa overwhelmed lagi, ingat bahwa kalian tuh punya kekuatan dalam diri, dan kalian juga bisa cari bantuan entah ke teman, keluarga, atau konselor seperti saya. Terima kasih ya untuk keterbukaan dan keberanian kalian hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya, atau jika kalian ingin konseling pribadi, itu silahkan hubungi saya kapanpun. Semangat dan jaga diri ya. Terima kasih. Terima kasih Bu.